Video ujian susulan mata kuliah Biologi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dosen Melia Sari, SCM.SI. Juli Dwi Putri Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Putri Saragi, NIM 2002 02013030. Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan mata kuliah Biologi S1 Kesmas. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang perkembangan embrio sehingga menjadi bayi. Check this out. Pertama-tama, terjadi pembuahan atau menyatunya sel sperma dan telur. Juga terbentuk lebih kurang 100 sel yang menjadi bibit janin. Lalu embrio akan nempel pada rahim. Kemudian, sel embrio lebih kurang 150 sel telah membentuk lapisan yang menjadi organ dan tubuh oleh bayi. Lapisan berluar embrio telah membentuk plasenta atau ari-ari dengan ukuran 1,5 mm. Jantung telah berfungsi dan tangan bayi telah tumbuh, tetapi belum tumbuh jari-jari. Struktur sel otak dan sistem saraf telah terbentuk, sedangkan mata, telinga, dan mulut baru akan terbentuk. Lalu janin mengalami perkembangan panjang maupun berat. Kemudian telah terbentuk jari-jari pada janin. Janin dapat menendang, melakukan peregangan dan cegukan saat diafragma berkembang, meskipun ibu belum bisa merasakan pada 16 minggu pertama. Bayi dapat membuka dan menutup tangan, jari-jari, kaki bisa melengkung. Otot mata mengencang, rambut halus mulai tumbuh pada kulit yang lembut. Pada minggu terakhir trimester atau minggu ke-13, bayi mulai menelan cairan ketuban dan mengeluarkan urin. Bayi memproduksi mekonium yang akan menumpuk pada usus. Bulu mata bayi telah tumbuh, sel saraf pada otak bayi bertambah hingga miliaran. Selanjutnya, tulang bayi menyerap banyak kalsium dan mengeras. Bayi dapat menoleh ke kiri dan kanan. Kuku dan tangan sudah tumbuh dengan sempurna beserta dengan rambut aslinya. Sistem saraf bayi semakin. Nah, seperti itulah perkembangan embrio hingga menjadi bayi. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Sylvia. Hai, saya Nanda Sylvia dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Biologi dengan NIM 2002 021015. Di sini saya akan membuat video tentang keseharian saya selama daring. Check it out. Seperti biasa, alarm berbunyi. Saya bergegas bangun untuk memulai mata kuliah hari ini, yaitu mata kuliah biologi. Dan saya seperti biasa langsung mengambil anduk untuk menuju kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, saya langsung bergegas untuk pakaian dan bermakeup seperti biasa, memakai bedak, lipstik, dan berapi-rapi seperlunya saja. Setelah itu, saya biasanya langsung bergegas untuk mengambil laptop dan duduk di meja belajar saya. Nah, di mana materi hari ini yaitu tentang kromosom, yaitu kromosom sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Sebagian besar kromosom pada eukariota memiliki protein pengemas yang disebut histon yang dibantu oleh protein pendamping. Nah, biasanya tuh saya selalu megang HP juga untuk selalu cek WhatsApp grup. Dan seperti biasa saya diam untuk menunggu sesi-sesi pertanyaan. Nah, ini kegiatan saya sehari-hari. Dan kebetulan ini tentang biologi. Sekian dari video yang telah saya buat. Saya harap ibu dosen dapat memaklumin dari latar, suara, dan pakaian telah saya pakai. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam video tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang telah menyaksikan video saya selama daring di masa pandemi ini. Dan saya akhirin dari video ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustina Lauli.
Perkenalkan, nama saya Agustina Auli dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, NIM 20210002. Di sini saya sedikit menceritakan kegiatan selama dari pagi, siang, bahkan sampai sore saya mengikuti pelajaran online. Senin, Selasa ada 3 mata kuliah yang saya ikuti dan itu berlangsung sampai sore. Sedangkan Rabu sama Kamis hanya 2 mata kuliah dan saya mengikutinya sampai siang. Sore hari, setelah kegiatan pelajaran online, ada satu kegiatan yang saya lakukan untuk membantu ibu di rumah. Check out. Perkembangan anak ayam mulai dari tumbuh bulu hingga menjadi anak ayam dimulai pada hari ketiga setelah menetas. Sedangkan anak ayam betina memiliki bulu yang lebih terbuka dan lebar. Ayam dewasa setelah mengalami pertumbuhan, ukuran tubuh anak ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar dan ayam mengalami pertumbuhan. Bayu Aswadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bayu Aswadi. Saya mahasiswa dari Institut Kesehatan Helvetia Medan, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan memperlihatkan salah satu kegiatan saya selama kuliah daring, yaitu membuat toge menggunakan kapas dan bahan-bahan lainnya. Di sini pertama-tama kita harus menyediakan bahan-bahannya. Yang pertama itu bahan utamanya kacang hijau, beberapa butir, setelah itu kapas, wadah, dan juga air secukupnya. Cara pembuatannya, yang pertama kita ambil wadah dan kapas. Setelah itu kita masukkan kapas ke dalam wadah tersebut. Kita tata dengan rapi. Setelah itu kita masukkan beberapa butir kacang hijau. Kalau saya sendiri, saya menggunakan 10 butir kacang hijau. Setelah kita memasukkan beberapa butir kacang hijau, langkah selanjutnya kita masukkan air ke dalam secukupnya ya, jangan terlalu berlebihan. Setelah itu kita tata kembali. Setelah kita tata dengan rapi, selanjutnya kita akan menuju proses penjemuran dan kita diamkan selama beberapa hari sehingga akan menjadi toge yang sempurna. Baik, itulah tadi proses pembuatan toge yang saya lakukan kurang lebih 5 hari. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reka Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reka Amanda, mahasiswi dari Institut Kesehatan Helvetia dan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menceritakan kegiatan saya selama daring, yaitu selain kuliah online, saya juga melakukan bersepeda, karena bersepeda itu adalah salah satu olahraga kekinian yang sekarang lagi viral.
Nah, tadi adalah contoh kegiatan saya selama di rumah aja. Selain untuk mengisi kekosongan hari-hari saya, selain daring, bersepeda juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agnes Novita Veronica. Hairunisa Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Sinaga, Prodi Kesehatan Masyarakat dengan mata kuliah Biologi S1 Kesmas. Saya di sini sistem pertahanan tubuh. Penjelasan sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan serta menerapkan benda-benda asing atau sel-sel abnormalnya. Ada 4 fungsi sistem pertahanan tubuh, yaitu 1. Mempertahankan tubuh dari patogen inovasi. 2. Melindungi tubuh terhadap suatu agen dan lingkungan yang berasal dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan zat kimia. 3. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak. 4. Mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertahanan tubuh. Pertahanan non-spesifik atau alamiah merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang ditemukan pada individu. Mekanisme pertahanan tubuh dibagi 5 bagian, yaitu 1. Pertahanan fisik, kimia, dan mekanis. 2. Fagositosis. 3. Inflamasi, protein antimikroba. 5. Sel natural. Selanjutnya ada ciri-ciri pertahanan spesifik. 1. Bersifat selektif. 2. Tidak memiliki reaksi yang sama terhadap sama jenis benda asing. 3. Mampu mengikuti infeksi terjadi sebelumnya. 4. Melibatkan pembentukan sel-sel tertentu dan zat kimia. 5. Perlambatkan waktu antara eksposur dan respon maksimal. Penjelasan dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esterlita Ade Marito Samosir.
atau 3 jam setelah makan aku minum susu dulu. Kadang-kadang kalau aku merasa bosan selesai daring, aku selalu pergi untuk beli jajan itu ke Indomaret. Tapi nggak tiap hari ya. Nah, kalau yang ini kegiatanku yang paling aku kerjain di waktu yang paling luang. Vinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinasti, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan mata kuliah biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah alat reproduksi pada pria bagian dalam. Yang pertama, testis. Testis adalah konat pria yang menghasilkan sperma dan hormon pada pria terdiri dari 1. Tubulus semiferus, 2. Sel Sertoli, 3. Sel Leydig. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis adalah saluran berkelok-kelok tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma sebelum dikeluarkan. Yang ketiga, vas deferens adalah saluran lurus yang berujung pada kelenjar prostat berfungsi menyalurkan sperma menuju kelenjar vesikula seminalis. 4. Kelenjar jaringan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelenjar vesikula seminalis atau kantung mani. Kedua, kelenjar prostat. Ketiga, kelenjar bulbouretra atau Cowper. Yang kelima, saluran ejakulasi adalah saluran pendek penghubung vas deferens dengan uretra. Yang keenam adalah uretra. Uretra adalah saluran pengeluaran sperma atau urin menuju penis. Yang kedua adalah alat reproduksi pada pria bagian luar. Yang pertama adalah skrotum. Adalah kantong pembungkus testis yang melindungi testis. Yang kedua, penis. Penis adalah alat kopulasi sperma yang terdiri atas bulbus, corpus, glans, Yang kedua adalah alat reproduksi pada wanita bagian dalam. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium adalah gonad wanita yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita. 2. Fibrae adalah jumbai yang menangkap ovum dari ovarium menuju pangkal oviduk yang disebut infundibulum. 3. Oviduk. Oviduk adalah saluran penghubung ovarium dan uterus. 4. Uterus. Uterus adalah tempat berkembangnya zigot menjadi bayi. 5. Vagina. Vagina adalah lubang kopulasi yang berhubungan dengan vulva. Yang kedua adalah alat reproduksi pada wanita bagian luar. Yang pertama adalah mons pubis atau bukit Venus adalah bantaran lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. 2. Labium majora dan minora adalah lipatan besar yang di dalamnya terdapat lipatan kecil yang melindungi vagina. 3.
Klitoris adalah tonjolan kecil di atas labium yang mengandung jaringan erektil seperti penis. 4. Hymen adalah selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh. Sekian penjelasan dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muzakir Walad. Jadi saya akan menjelaskan kegiatan saya selama daring di daerah atau di tempat tinggal saya ini. Jadi saya kegiatannya selama kuliah daring, saya itu sambil bekerja. Ketika selesai jam perkuliahan saya langsung membantu orang tua, yaitu bekerja sebagai menjemur kopi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kopinya ya. Jadi kopi yang pertamanya itu diambil dari batang atau pohonnya, yaitu yang masih berwarna merah. Yang saya kasih lihat ini yaitu kopi yang sudah sekali tahapan penggilingan, jadi sudah berubah warna menjadi kuning. Kemudian nanti setelah kering akan digiling kembali jadi 2 tahap, yaitu menjadi sekarang seperti yang saya kasih lihat ini, sudah menjadi berwarna agak hitam ya, atau coklat. Setelah ini kalau kopinya yang seperti ini sudah kering, maka sudah bisa dijual atau dikirim. Ini sudah kering, maka sudah bisa dijual atau dikirim ke luar daerah maupun luar negeri. Dan ini adalah kopi di Aceh ya, itu teman-teman. Jadi saya seperti ini tiap harinya. Setiap habis jam perkuliahan saya langsung bekerja seperti ini, menjemur kopi. Gitulah teman-teman. Terima kasih.